Mencapai kesucian diri merupakan sebuah kewajiban bagi umat Hindu, karena melalui kesucian itulah manusia dapat berhubung dengan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Salah satu jalan untuk menempuh penyucian diri adalah menjadi seorang sulinggih atau pendeta. Menjadi sulinggih untuk melayani umat yang nantinya akan bermuara pada Brahman. Apapun dharma kita dalam hidup ini sebenarnya agar mampu melayani dan mampu bersatu dengan Sang Asal. Demikian pula dharma sebagai seorang sulinggih adalah merupakan pelayanan atau pengabdian yang utama kepada Tuhan atau Brahman. Tidak sedikit waktu, materi, dan tenaga yang diperlukan untuk sebuah pengabdian untuk umat beragama. Pengabdian yang di kemudian hari tak akan bisa dibayarkan dengan uang atau harta benda lainnya, namun hanya dengan karma baik dari Sang Penguasa alam semesta. Salah satu proses pengabdian kepada umat yang dilakukan seorang calon pendeta dalam agama Hindu adalah melalui serangkaian upacara, diantaranya resi yajna atau munggah bawati, atau munggah eka jati, munggah ida pandita empu, atau pedwi jatian. Seperti yang dilakukan 13 orang calon sulinggi ini, malam itu bertempat di Gria Agung Bangkase, Desa Bongkase, Abian Semal Badung, dilaksanakan sejumlah upacara resi yajna, pewintenan bawati, dan pediksan sulinggi. Bawati merupakan sebuah jabatan fungsional religius dalam jenjang kependedaan dalam agama Hindu. Jika mereka sudah menjadi bawati melalui proses eka jati, maka selangkah lagi akan menjadi pendeta empu atau sulinggi. Sedangkan munggah ida pandita empu adalah tahapan naik dari seorang bawati menjadi ida pandita empu melalui proses dwijati. Intinya, malam itu adalah malam penyucian diri atau malam penyucian tingkat spiritual seseorang. Daripada pediksan hari ini ada pediksan 13 orang Jepang kentan niko menjadi sulinggih Bali nanti ide pandita empu gitu. Sebetulnya Bali dengan Jepang tidak ada masalah nih, karena Bali Jepang nih agamanya sebetulnya agama Shinto. Shinto itu sebetulnya tadi disebut Sanatana Dharma, asalnya dari lembah Sindu kan. Sebetulnya bukan agama dulu kan, tapi semacam ajaran yang dari lembah Sindu menyebar bahkan sampai ke Jepang, karena di Jepang tidak bisa menyebut Sindu, maka akhirnya menjadi Shinto itu, sehingga Jepang dengan Bali itu sebetulnya tidak ada masalah mengenai agama, sumbernya adalah dari Sanatana Dharma. Nah ini supaya dipahami, sehingga Jepang ini sebetulnya tidak asing dia untuk hanya mungkin berbeda bahasa, ya, tapi ajaran Shinto itu sebetulnya sama dengan asalnya adalah dari Sanatana Dharma yang di Jepang menjadi agama Shinto. Di beberapa tempat Shindu dan lain sebagainya itu mengalami suatu perubahan. Eka jati dan dwi jati sesungguhnya dimaknai bukan saja sebagai kelahiran kembali seseorang dalam tingkatan spiritual tertentu, namun lebih daripada itu, melalui proses itu seseorang yang sudah mantap keinginannya untuk melayani umat juga dipersiapkan untuk melepaskan keterikatannya dalam hal-hal duniawi.
Yang istimewa dalam upacara restiatnya malam itu adalah sebagian besar dari mereka justru dari negeri Sakura, Jepang. Sejumlah prosesi akan dilewati bagi mereka yang mencapai jenjang kependettaan yang lebih tinggi, seperti Pediksan Bawati bagi yang akan munggah Pandita Empu, serta Pediksan Dwi Jati bagi yang akan munggah menjadi seorang Pandita Empu. Adanya calon-calon rohaniawan Hindu asal negeri Sakura ini tentu menjadi hal menarik. Terlebih, Gria Agung Bangkasa sendiri sebelumnya telah membantu beberapa kelahiran Sulinggi dari negeri matahari terbit tersebut. Mereka menjadi Sulinggi dengan alasan begitu kuat dan dirasa kemudian memenuhi berbagai syarat. PHDI sendiri sudah mempunyai ketentuan hukum atau bisama seputar ketentuan menobatkan seseorang menjadi seorang Sulinggi. Di antaranya, mereka harus memenuhi syarat seperti harus beragama Hindu, memiliki bakat sebagai seorang Sulinggi, ada nabi yang berkenan menurunkan ilmu kepadanya, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan lain sebagainya, yang sesuai dengan kitab Silakrama dan kitab kewikuan lainnya. Malam ini munggah 6 orang Sulinggi, 3 orang untuk nabe Napa, nabe Saksi dan Waktra untuk satu Bawati, dan 3 orang ini secara silang berfungsi sebagai nabe Napa untuk 3 atau 4 Sulinggi, kemudian yang satu lagi Napa untuk 3 atau 4 Sulinggi, sehingga menjadi 13 gitu. Kehadiran masyarakat setempat, perwakilan dari lembaga keagamaan Hindu, yakni PHDI Bali, dan keluarga besar Mahagotra Pasak Saunak Saptaresi, beserta undangan lainnya adalah bentuk dukungan bagi upacara Eka Jati dan Dwi Jati tersebut. Prosesi puncak dalam upacara ini adalah Sedaraga. Prosesi pertama dalam upacara ini adalah pelukatan bagi semua peserta. Ini adalah pelukatan atau ritual pembersihan diri. Urutannya membersihkan diri dari bawah dari sesajen yang disebut biakala atau biukaon. Kemudian bagian tengah dengan sesajen duur menggala, dan dilanjutkan dengan pembersihan bagian atas dengan sesajen prayaschita. Adapun Sulinggi yang memimpin upacara pada malam itu adalah guru suci atau nabe dari setiap peserta. 6 nabe terlibat dalam kegiatan tersebut, masing-masing sebagai nabe napak atau nabe pembimbing atau guru utama, nabe saksi yang berfungsi mengawasi benar atau tidaknya pelajaran yang dipelajari calon Sulinggi, dan guru atau nabe waktra yang secara teknis mengajar calon Sulinggi. Keenam nabe ini mengambil peran bergantian dalam kedua proses upacara pada malam itu. Selanjutnya, sebuah kain putih dibentangkan untuk menutupi tubuh calon Bawati dan calon Pandita Empu ini. Kain yang dipenuhi dengan lambang dan huruf suci aksara Bali. Sang Empu Nabe membacakan mantra sambil menyentuh kepala sang calon Sulinggi. Dan saat air suci atau tirta disiramkan untuk mereka, saat itulah tubuh sang calon Bawat maupun calon Pandita Empu lemas. Mereka sudah memasuki prosesi puncak, yakni Amatiraga atau Sedaraga, sebuah tahap pengandalian diri dari semua godaan indria. Ini yang sebetulnya kita nanti akan menjadikan mereka seorang Sulinggi dengan
mati raga dengan sede raga, itu maknanya adalah benar-benar dia lahir kembali, mendui jati, lahir kembali untuk kedua kali. Proses menghidupkan inilah yang namanya duije. Duije itu menghidupkan kembali. Jadi Sulinggih ini di sederaga dulu, dimatikan, kemudian dihidupkan kembali oleh nabi-nabinya ini yang disebut dengan duije. Ada juga pengertian dui jati, lahir kembali setelah lahir dari ibu, kemudian lahir dari weda, dari pengetahuan, dan proses menghidupkan kembali memerlukan nabi yang memiliki tabungan karma yang cukup banyak. Setelah melewati selang beberapa saat, prosesi itu pun berakhir. Percikan air suci tirta membangunkan mereka dari prosesi sederaga. Pandita Nabe menyentuh dan membangunkan mereka dari sederaga, sedangkan beberapa orang lainnya membantu memulihkan kesadaran mereka yang baru saja sadar setelah melewati proses amati raga ini. Usai membersihkan badan, mereka yang mendiksa didandani layaknya seorang pandita empu dan bawati. Para pandita empu membantu mendandani mereka, memakaikan kain dan perlengkapan lainnya, menyisir rambut dan diikat bundar ke atas bagi yang akan menjadi seorang sulinggi atau pandita empu, atau diikat ke belakang bagi mereka yang akan menjadi bawati. Rambut yang terikat juga dipasangi aksara suci dan dililit dengan benang tridatu. Ini adalah lambang mengikat atau mengekang segala indria. Berikutnya bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka dirajah atau ditulisi huruf suci aksara Bali. Setelah proses ini selesai, barulah calon pandita empu dan calon bawati ini siap mengikuti proses berikutnya. Layaknya seorang bayi yang baru lahir, calon pandita empu dan bawati ini diupacarai dengan upacara pemotongan rambut. Prosesi ini bertujuan untuk membersihkan diri mereka, menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan dari kehidupan sebelumnya, serta merubah status menjadi Ida Bawati dan Ida Pandita Empu. Usai prosesi tersebut, mereka selanjutnya melaksanakan prosesi metapak. Prosesi ini kembali dipimpin oleh Sang Nabi Napak. Metapak adalah merupakan ritual meminta anugerah dari para leluhur. Usai prosesi, barulah mereka melakukan pemuspan masing-masing kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, para leluhur dan para guru suci atau nabi. Kini para rohanian asal Jepang tersebut mendapat gelar Ida Bawati, sedangkan yang melaksanakan upacara Dwi Jati menjadi Ida Pandita Empu. Seiring dengan gelar baru tersebut, terungkap pula keinginan untuk mengamalkan semua ajaran agama Hindu dimanapun mereka berada.
kita dapat sampaikan dengan adanya Sulingeh yang medikse pada hari ini, harapan kita adalah bisa mengembangkan atau mengemban amanat daripada Weda itu sendiri. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita sudah satu padu mengembangkan itu secara pribadi bahkan secara kebersamaan, inilah yang kita harapkan untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan harapan kita yang akan lahir hari ini, dia mengikuti sama dengan sesana di Bali. Dia harus setia dengan nabinya, tetap bakti dengan nabinya. Sebab kita takut misalnya mereka menjadi Sulingeh di Jepang, seolah-olah ini hanya sekedar pelantikan, setelah itu dia lepas dari, tidak ingat lagi dengan alumninya. Ini yang kita harapkan dari Jepang yang akan menjadi seorang Sulingeh. Dia harus seperti di Bali, bakti dengan nabenya, ingat dengan witnya, kawitan dia lahir di sini. Kehadiran para rohanian baru ini tentu membawa harapan bagi masyarakat, khususnya warga Pasemetonan Mahakotras, Pasek Sanak Saptaresi. Apalagi kini, bukan hanya orang Bali Hindu yang mampu menapaki jenjang kesulingihan ini. Tentu, harapan akan penyebar luasan konsep-konsep atau ajaran agama Hindu semakin terbuka hingga ke seluruh dunia. Dengan semakin banyaknya rohaniawan serta kesadaran umat dalam menjalankan agama, khususnya agama Hindu, semoga membuat Bali senantiasa damai dan memancarkan energi positif ke segala penjuru dunia.